Jadi malam ini kita akan menampilkan persembahan dari Zul, Hezan, dan Hafiz. Nanti ada teman-teman dari Pavilion Puisi yang ada Edo Walat, ada Ray di sana, ada Mekitron X Michael Dohani, satu lagi siapa? Udah ya? Itu aja ya, oke. Sebenarnya kita mau mulai, biasanya acara kios itu mulai jam 8, 1:09, cuma karena ada yang harus pergi nih sebelah kanan saya, Edo. Nggak, gue bercanda dong. Jadi kita akan segera mulai dengan dibuka oleh Edo sendiri. Karena oke. Emang sendiri ya. Udah sendiri sekarang ya. Jangan gitu loh. Edo adalah musisi, ex penyair, ex DJ. Malam ini akan tampil di mana lo? Di bar Art Hotel. Kemarin Dark Down. Yang bertanggung jawab, salah satu orang bertanggung jawab dengan karaoke Jaksel. Jaksel sekarang ya, malam di tahun 2022 dan 2023. Oke, silakan dulu tepuk tangan buat Edo dan Kang Anai. Oke, ini salah satu acara yang menurut gue cocok banget sama konsep performance gue gitu. Karena selama ini baca di tempat yang nggak spesifik ngomongin teks sama bunyi gitu. Karena performance gue memang menggabungkan itu. Oke, mudah-mudahan pada suka. Ayahku gemar menonton iklan di televisi. Mungkin itu mengingatkan dia pada masa kecil dan remaja saat stasiun televisi pemerintah masih menyiarkan iklan. Itu bisa mengantarnya tidur seperti bayi. Sedangkan aku yang tumbuh ketika satu-satunya stasiun televisi itu tidak menyiarkan iklan, merasa sebaliknya. Televisi di rumah ada 3, tapi kami sering berebut televisi ruang tengah. Ayahku pensiun dini, diberhentikan tidak hormat dari korps pegawai negeri yang dia junjung tinggi karena tidak tahan jauh dari keluarga saat ia dinas di luar kota. Kemudian hari ini aku baru tahu penyebabnya. Ternyata karena kakekku lekra. Sedangkan aku berhenti bekerja karena atasanku mengintervensi wilayah kerjaku terlalu dalam. Aku merasa teritoriku dilanggar. Apapun alasannya, kami berdua sekarang duduk di sofa ruang tamu, berebut remote televisi. Suatu malam, stasiun televisi yang hanya menyiarkan iklan mati. Malam minggu dan semua stasiun televisi menyiarkan iklan, menyiarkan siaran langsung olahraga. Tidak ada iklan. Ayahku tidak bisa tidur. Dia terus menukar-nukar kanal televisi walau tak bisa menemukan kanal yang dia cari. Aku
Aku memilih untuk menonton siaran langsung sepak bola dari kamarku. Esok paginya aku terbangun dan langsung beranjak ke ruang tengah. Rumahku sepi, tidak ada suara sama sekali. Setelah duduk di sofa, aku mengambil remote dan menyalakan TV. Ayahku ada dalam televisi, menontonku, yang menonton ayahku, menontonku, menonton ayahku, menonton ayahku, menonton ayahku, menonton ayahku, menonton ayahku, menonton ajar 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 ayahku. Menontonku yang menonton ayahku, 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 yang menonton ayahku. Jeda komersial. Ayahku televisi. Pada masa kecil, pemerintah masih menyiarkan iklan. Tidur seperti bayi. Aku yang tumbuh, stasiun itu tidak menyiarkan iklan. Rumah ada tiga. Kami sering berebut ruang tengah. Ayahku pensiun dini, tidak hormat dari korps pegawai negeri yang beruntung tinggi, karena katanya tak tahan jauh dari luar kota. Penyebabnya lewat sebuah dokumen tahun 1988. Aku berhenti bekerja, mengintervensi wilayah kerjaku. Teritoriku dilanggar. Apapun alasannya, sofa ruang tamu, berebut remote televisi. Suatu malam stasiun yang hanya menyiarkan iklan mati. Malam minggu dan siaran langsung olahraga, tidak ada iklan. Ayahku tidak bisa tidur, menukar-nukar televisi, walau tak bisa menemukan yang dia cari. Siaran langsung sepak bola dari kamarku. Esok paginya langsung beranjak ke ruang tengah. Rumahku sepi. Setelah duduk, aku mengambil remote dan menyalakan TV. Ayahku ada dalam televisi, menonton yang menonton ayahku, menonton yang menonton ayahku yang menontonku, yang menonton ayahku, ayahku yang menonton
menontonku, menontonku, yang menonton ayahku, yang menontonku, yang menonton ayahku, menontonku, yang menontonku, menontonku. Jeda komersial, jeda. Itu tadi saya black outkan puisi Edo yang sepenuhnya tadi. Setelah mendengar bunyi itu, saya potong hal-hal yang pada saya mengganggu saya, dan saya tinggalkan perkataan yang sempat saya tangkap dalam detik yang seketika itu tadi. Terima kasih. Konfrontasi, time to face the heat. KL and PJ and Jaksel meet. Code switching, we rock the flow. Mixing Bahasa and English, let the words flow. From 63 to 66, tension high. Indonesia, Malaysia, no need to ask why. Bitter vibes, clash of pride, but let's keep it real. No need to hide. Kita bukan main-main, bro. This konfrontasi got us in the show. Slinging slangs from KL to JKT. Tensions rising. Can't you see? Mengamuk dalam diplomasi. Throwing shade with sarcasm. Please. Jalan buntu. No common ground. Konfrontasi's chaos. Always around. But hey, who knows what's in store? The story continues. Still, so much more. Konfrontasi's legacy remains unclear. Will it bring us together? Or fuel the fear? Oke, terima kasih ChatGPT. So that's not me, that's Hafiz Johani. Oke, terus kemudian sebagai tema yang kedua gitu, gue pikir waktu kita ada konfrontasi antara dua negara kita tuh apa sih yang terjadi? Kayaknya banyak hal-hal yang lost in translation ya kayaknya ya, kayak apa namanya? Terus gue kan secara pribadi memang sering mencoba untuk mengamati puisi-puisi di Malaysia gitu. Baca-baca ya Hafiz, terus Saladin Jonet, ya kalau yang tua-tua ya Adam Kasturi gitu-gitu. Nah kadang-kadang kan yang gue cukup tertarik itu sebenarnya banyak penyair kontemporer Malaysia itu yang menulis pakai bahasanya itu bahasa Indonesia, mirip dengan bahasanya teman baikku itu An Mansur gitu kan. Dan nah itu gue tertarik gitu, kok itu gimana gitu kan. Dan dan untuk yang eksperimen kedua ini gue mencoba untuk menerjemahkan, jadi kayak kebalikan gitu kalau jadi gue menerjemahkan puisinya Hafiz dalam bahasa Malaysia menjadi bahasa Jaksel. Tapi untuk biar nggak baper, gue juga minta bantuan si ChatGPT lagi. Gitu. Jadi gue apa? Bapernya apa? Explain dulu dong. Oh, baper itu bawa perasaan buat the Malaysian di sebelah sini. Gitu. Ini kenapa kita kayaknya kayak benar-benar tersegregasi gitu sih? Gak nyambung. Oh ini ada pembelot orang Soalnya lo Melayu ya, lo orang Aceh yang udah deket ya. Jadi ya baper itu bawa perasaan, so it's like was it being, sebenarnya itu kalian neutral ya. Baper itu belum tentu jelek ya. Kayak bisa juga bisa juga positif. Itu bisa berarti kayak you're too sensitive gitu kan. Kalau misalnya someone says bad things to you. Tapi ada juga kayak misalnya kayak kita lagi PDKT, approaching trying to go out with someone, terus the other person leaves, kayak, padahal bukan udah baper, atau itu nggak ada yang bucin ya kalau itu.
Salah. Bucin apa dok? Jelaskan bucin. Oh, bucin, budak cinta. Slaves of love. Okay, anyway. So I think gue akan mencoba membaca dulu bahasa puisinya Hafiz yang berjudul Racun dalam bahasa Malaysia, you know. Trying to kira-kira bahasa Malaysia gue gimana nih? Please, you know, jangan. Be gentle with me. Racun oleh Hafiz Hamzah. Untuk sekian waktu ada mencapah dalam ketiadaan, melepasi likat tengah malam dan memeluk erat. Aku telah memilih racun untuk diteguk dengan kesadaran bahwa kau tetap akan menutup pintu dan membelakangiku. Bahasamu tak lagi aku mengerti, berselubung dalam birai lepas, memperdaya penglihatan kalbumu sendiri yang siap menyerah dalam segala cerlang kerumitan. Apakah doa aku kini telah menjadi dosa? Bukan lagi pendamping mulia untuk didengari. Kau adalah misteri dan aku bayanganmu. Kau adalah misteri dan aku bayanganmu. Kau adalah misteri dan aku bayanganmu. Sejauh manapun aku ingin lerai segala kesakitanmu, aku terlebih dulu disumpah denyut sakral yang membunuh pikir dan rasaku terhadapmu. Awalnya aku takut, tetapi menjelang fajar menghangatkan tanah, aku ingin terus berdegil dan tetap membiarkan racunmu membahang dalam darah dan menjalar di setiap semburat tubuhku tanpa penyesalan. Senyum yang selalu diintai kini menampak seringai. Aku mungkin tak akan memperoleh kesempatan untuk menggalimu, karena kau terlebih dulu menutup semua kemungkinan dengan tanganmu sendiri dan bertukar menjadi racunku. Apapun rasanya, aku bukanlah culas yang senang menyerah. Kau boleh mengabaikan, dan itu akan membuatmu tetap berada di tengah pusar lohong kesedihan yang lama. Karena sekali lagi, kau adalah misteri dan aku bayanganmu. Kau adalah misteri dan aku bayanganmu. Kau adalah misteri dan aku bayanganmu. Boleh mendamaikan, boleh juga menghanguskan apa yang pernah ada. Oke, sedap. Itu debut performance dalam bahasa Malaysia. Oke juga. Semoga ada yang merekamnya dalam IG story. Oke, selanjutnya adalah terjemahan racunnya Hafiz Hamzah oleh ChatGPT ya, dalam bahasa Jaksel. Jadi gue masukin sampel-sampel bahasa Jaksel di ChatGPT, di train dulu. Terus ini hasilnya. Racun GPT. Cek deh, racunnya udah siap nih. Selama ini ngadepin kosong yang habis-habis, nembus tengah malam dengan ciuman enak. Gue pilih racun yang bisa gue nikmati dengan sadar. Tahu aja, pintunya bakal tetap nutup, ninggalin gue di belakang. Omongan lo udah gak nyambung lagi. Ketutup kekacauan masa lalu, ngebohongin pikiran sendiri yang udah pasrah dalam kehidupan yang ribet. Doa yang dulu sekarang jadi dosa. Nggak lagi jadi teman yang didengerin. Lo tuh misterius dan gue cuma bayangan lo. Lo tuh misterius dan gue cuma bayangan lo. Lo tuh misterius tau, dan gue cuma bayangan lo. Nggak peduli seberapa jauh, pengen gue nyantein duka lo. Gue malah kesetrum sama denyutan sakral yang bunuh perasaan gue buat lo. Dulu gue takut, tapi pas menjelang pagi yang cerah, gue malah pengen bertahan dan ngasih racunmu beraksi, ngalir ke dalam darah gue dan merayap kemana-mana tanpa sejengkal penyesalan di hati. Senyum yang gue kejar sekarang cuma senyum sinis.
mungkin nggak ada kesempatan buat ngungkapin perasaan. Soalnya lo udah nutup pintu sendiri dan berubah jadi racun buat gue. Rasanya gimana sih? Gue bukan tipe yang gampang nyerah begitu aja. Lo bisa anggap enteng, tapi tetap stuck di pusaran kesedihan yang nggak ada ujung. Karena sekali lagi, lo tuh misterius dan gue cuma bayangan lo. Lo tuh dan gue cuma bayangan. Lo tuh dan gue cuma bayangan. Bener banget, lo tuh misterius dan gue cuma bayangan lo. Bisa aja bikin damai, tapi bisa juga ngebantai semua yang pernah ada. Lo, gue, bayangan, gue, bayangan, lo, gue, bayangan, gue, bayangan, gue, Serius Nissan wrong. Bayangan, gue, Jadi sebenarnya gue harusnya nggak ada di sini, cuman kemarin ngobrol, diskusiin what should we do today gitu, terus Mike bilang, lo bawa puisi lo yang kemarin itu aja, itu jaksel banget. Terus gue mikir kayak, itu the pettiest writing I've ever made gitu, kayak bener-bener kayak sampahan banget gitu. But like, I guess menurut Mike, culturally this is like the most jaksel thing I've ever made. Gue ngeliatnya sih geli, cuman kayak, oke, dia seneng sih, but I guess that's what matters. Tapi gue bawain dua bahasa Inggris, karena gue sok bule. Real jaksel shit. No, sorry, no. Gak apa-apa yang empat, maaf. Gak apa nggak? Gak apa-apa lah. Oke. Soalnya banyak banget nih. Gue bawain dua puisi. Kayak yang kedua ini bakal di respon. Yang mana satu? Nanti, the second kan. Tapi ini yang pertama judulnya 2005-2023. Yang ini agak ini kok, beradab.
The strobe hits like heaven, beaming through the stained glass on your first Sunday at church, where you had coffee when you were 8 and you couldn't close your eyes that night for more than 5 minutes. Now, 2 bottles, another bottle of whatever still couldn't silence you. 2 numbers on the scale still don't scare you. How could you piss on the walls of the temple you live in? When the Holy Spirit comes, and you refuse their singing, a prayer sounds like a whisper, 'cause God can only whimper for you and your mother. He always listens, but you demand much more than he could give you. God will always be your father, as he already is your karma daddy. God talks to you, but you're always on Ethel Cain. You've abandoned your father and assumed a mother, measuring your whole with those at the hands of Jesus Christ. You are now sisters with the void, treating sensory like toys. Baptized in vodka, you pray only to your lovers, blinding yourself from love because you can only grow tougher. You're dying to ask him, do you want to grab some food, or are you trying to fuck Baldy with the sweaty back there? Is it juvenile or is it vile? To take the skin of a cactus, assume the form of a jellyfish, and find comfort within the distance between you and all the other bodies. Bodies. Your heart will never drop to your stomach, assuming your illness has no remedy. Giving your kindness does not ensure it returns the same. But we do it anyway, in hopes of karmic return. Darkness is a friend, because the cold is soothing. You've been in hell too long, it's too long, stop it! Blizzards feel like refuge. Fire in your throat, deep throat, martinis won't help, protein in your mouth, arrogance in your eyes. Are you sure you want to hold his hand when a woman holds his last name? Does it matter if I wore a veil or nothing? Nothing! Do you call yourself a whore just because the boys want something, or do you call yourself a whore just because at least in shame you are seen? I come with arrogance to the house of the Lord. I come in his mouth with intent to discord. And the dances he twirls in, does he do it with her? What makes a man when he has no affection? Only a forked tongue and sees you as distraction. Love is not the only language the human divides into 5. For power and for pleasure and for beauty you strive. God is still powerful, dead or barely alive, designed by the human to administer shame and lies. Darkness is a friend for those familiar with blood, with childhood blinded by light and heart decorated with blight. You really want to ask him, will you hear me when I cry? Or cry when I die? At the steps of your church, confined spaces, beautiful people, strong music, beams of euphoria, the strobe hits like heaven. Yang kedua ini nih, baru yang Mike bilang, oh ini jaksel banget nih. Minum bentar ya. Kurang jaksel apa nih, minumnya Starbucks. Bukan punya gue, bukan punya, it's not mine, I stole it. Lo tangsel ya? Jujur, sebenarnya tangsel. Mikey juga from Jaktim. Juga bukan Jaksel. Oh, Jaktim. Coba dijelaskan buat oh sorry, Jaksel. So sorry. So Jaksel is shortened language for Jakarta Selatan. The people there are obnoxious, like me. Some of the people. Most. I have seen. Jaksel, there's Jaktim, Jakarta Timur. That's like Timur? East. East. Thank you. Somebody went to school. I didn't. No, I did. I left because it was shitty. Nah, yang next ini nih, this puisi kedua ini agak sampahan sebenarnya, tapi Mike suka banget nih, katanya dasar banget. It's called Diss Track 01, because you know how rappers diss other people? I'm not a rapper. But you diss people. Huh? But you diss people. Oh, I diss people. Oh, hell yeah. Fuck them. Sorry. This is Diss Track 01.
You know me as the boy who plays with gender. But is it my fault that I never surrender? You know me, you know me as the boy who plays with gender. But is it my fault that I was never tender? Play it like a switch, memories were in the itinerary. Like I'll switch if I ask what her purpose is. Like a switch, ikigai, I be asking, is he gay? Book open at the train just so you could impress me. That night undress me, the next week distress me. Got me drinking just to get my address. Please, I'm spread across the city, I don't need you, best believe me. You're done sucking this titty, cause this ain't no XO kitty. I was quiet, silent, cause they'd stole me like a witch, like a switch. Heard me play me like I'm rhythm zero. Gun to my face, Marina Abramovich, like a switch. Suddenly from fucking me, you try to fuck with me and scare me. Oh mother of God, what's gonna happen to me? It's giving obsessed, I gotta find an escape. I'm regal velvet, now I gotta fix me with tape. I see me, you're missing my shape. CEO of bad breath, cause you sleep with your vape. Last time we met, you didn't ask me to stay. Won't look at me, won't see me, but still call me by my name. I miss you, and I miss talking with you, Ray. But last time we drank, why did I feel so unsafe? Words of affirmation looking more like contradiction. Why'd you ask for affliction when you got an addiction? Man with a mission, so damn efficient. When I passed out of drinking, you thought you were fishing. Took me 5 minutes to wake and get me bitchin'. You dead tried to figure out where the fuck I was living. You know me as the boy who plays with gender, but is it my fault that I never surrender? You know me as the boy who plays with gender, but is it my fault that I was never tender? Your landlord called, said your apartment is flooding. Did you think of me? Oh, it's just your water bill running. When I tried to be nice, I thought I was pretending. Amen, by Good Friday, all this shit came to ending. 3 weeks out, what are these messages you're sending? Just go back to grinding. You speak 9 tongues, but I'll never give you mine. You speak in tongues. Okay, I see spirits. Divine. I'm not your adorable aku kamu del suka. I only kissed you thrice, then pop your bazooka. You switch me up like conversion therapy. I tried and tried, but there goes my sympathy. You can't battle my larynx, now all you can do is staring. From the entrance to the vines, you call that intimidating? Maybe I'm too Melanie with all this Martinez, but frankly, I can't help. You're really quite a mess. Quite a mess, 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 mess. Quite a mess, 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 mess. Find a less kinky fag, someone else to obsess. I gave you my vulnerability, but you gave me a test. When you tore into me, it took me my every courage. You cowardly dog, heavy emotional baggage. Obama, carnage. Couture, garbage. We went to Sodom once, and you thought of marriage? Sun, moon, and Capricorn with a capital K. You said no mind games. But damn, I saw you play. There's capital in red, but can't win a debate. See, I'm an ENTJ, not an EMT gay. I'm kinda Siobhan, kinda Rome, kinda more than you can handle. Deep down I know that you're mentally Kendall. You look like Roy, but I feel like Jenner. But I'm actually winning like Tom, so go home and feel better. You know me as the boy who plays with gender. But is it my fault that I never surrender? You know me as the boy who plays with gender. But is it my fault that I was never really tender? Quite a mess, 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 mess. Quite a mess, 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 mess. Coca-Cola machita. More like your cock, ain't my shit lah. Okey, mungkin sedikit pengenalan. Saya cuba cakap perlahan. Kalau tak faham, Asra mungkin boleh terjemahkan ya. Jadi ini set yang sebenarnya apa yang kami bayangkan adalah bagaimana untuk mengeluarkan, bagaimana untuk mempersembahkan satu isu suara itu. Ketika kami bekerja dengan Zulhezan, kami memaksa dia untuk menyiapkan rakaman muzik baru selepas Dirgahayu. Jadi isu itu dikeluarkan, isu ke-8 kalau saya tak silap 2021, itu dengan CD-nya Zul sekali. Kemudian dari usaha sama itu kami cuba membayangkan bagaimana kalau
proses kami berdua, Suara dan Zul, ketika itu mahu diterjemahkan dalam bentuk persembahan yang live. Ini bukan band, ini bukan juga suka. Macam ni ya? Ada yang mengatakan, setengah orang membayangkan ini musikalisasi puisi, tetapi sebenarnya tidak. Puisi saya tidak ditarik keluar untuk disesuaikan dengan musiknya. Begitu juga muzik Zul tidak ada kena-mengena pun dengan puisinya. Kenapa puisi saya? Kerana itu adalah wakil yang paling dekat kami boleh bayangkan sebagai terjemahan yang paling dekat dengan usaha atau proses itu tadi. Jadi apa yang dari awal saya dan Zul lakukan, kami setakat ini, mungkin ini kali ke saya dah ingat 7 atau 8 kali kami berdua main begini, dan setiap kali itu adalah merupakan lab kami, makmal kami untuk cuba berinteraksi dan cuba memberi respon kepada each other. So di setiap set itu tak pernah sama, tak pernah dapat yang sama. Jadi begitu juga yang ingin kami cuba di sini malam ini dan juga seterusnya. Jadi kurang lebihnya begitulah bagaimana nak menterjemahkan proses antara rakaman CD, muzik dan juga proses editorial suara ke dalam bentuk persembahan yang begini. Cukup banyak Zul? Boleh banyak lagi kalau Kemana aja Indonesia turnya? Esok di Bandung, kemudian mana ya? Cirebon, Jogja, Surabaya, dan penutupnya di Makassar Writers Festival 10. So okay, Senang. aku masa 3 harinya memang instrumental, jadi kalau perform live juga nggak bisa bercakap. Best food so far, Zul. Very awkward. Zul, best food so far. Best food. Baru sebentar tadi tapi dia tak makan. Belum lagi. Pagi-pagi sore. Okay. Best food so far. Cerah sangat ke kau? Masih cerah? Ikut. Boleh gelap lagi ke? Gelap lagi? Sebab kami ni orang-orang yang tertekan. Gelap lagi? Apa ni juga? Ini kalau satu. Oh, tak habis. Oh. Ini. Bagus, dia tak nak muka kan? Kemana? Sini. Sini okey, saya begini aja. Okey. Ini adalah set yang kami berdua paling banyak cakap. Biasanya kami takkan cakap, masuk, buat kerja dan balik. Tanpa penjelasan, tanpa merasakan perlu menjelaskan diri. Ya. Zul, take it on.
seperti aku memasuki tubuhmu kemarin, menghapus bisa semburat, merasai kekeringan dengan tugas lidahku yang hangus dengan mata kabut. Tak melihat di mana kau gantungkan air jampi, ayat-ayat palsu untuk diteguk keras, membohongiku lagi dan lagi. Senyummu kuntum mawar ditarik serigala. Aku tetap akan memulai cermat belahan garis-garis bibirmu waktu ia basah, ketika ia kering. Kulitmu di permukaan tanganku terasa mulus, sekaligus dingin logam menyeramkan. Apakah kau sedang mengingatkan aku kepada Tuhanku, atau sedang ingin memandang ke dalam diriku yang terlantar? Gejolak di lehermu sempat aku rawati, tetapi doaku agak didengar. Akan kau bawa naik keranjang beradu ini malam. Aku ingin melekapkan tanganku ke tubuhmu, merayap perlahan membawa luka yang belum pernah kau rasakan. Tetapi untuk membayangkan itu sahaja aku takut. Berundur untuk nanti akan datang lagi melihatmu dalam mimpi. Keningmu dahan rapuh tempat orang sepertiku menggantung diri sebagai korban. Aku dalam jiwamu penghuni merenggut racun. Aku bukan tak pernah melihat air matamu bening dari dasar jiwa tampil menunjukkan sedikit wajah sebenarnya. Namun lekas-lekas kau halau ia kembali. Tingkahmu aku tak mengerti. Kemaafan sudah dibuka pintu, tetapi halkummu tak pernah memutarkannya. Tak siapa tahu gejolak terpendam di hatimu. Aku cuma rimas dengan andaian jahat yang menyakitkan. Ada waktu aku memarahimu dalam diam, walau tak pernah merasakan itu adil. Serasmu seperti batu, tak tumpah bayang di atas sinar. Sinar adalah tumpahan paling celaka. Jauh di dalam dirimu aku melihat kemaafan. Di luar, ribut badai menghempas sejenak. Masih ingatkah kau pada angin lintang melepas beban yang terbengkalai bersama harapan? Pagi ketika kau mencemuh pilihanku, keyakinan tak dapat dipaksakan. Walau semua berpihak pada diri dan kandunganku. Beza antara kita, aku menginginkan hal-hal sederhana tentang kekuasaan yang tak nampak di tangan dilenturkan, sedangkan kau ingin memain lidah setan. Waktu menyisir penuh rahasia, tak dapat dirungkai dengan doa. Aku akan tetap di sampingmu walau dipeluk keliru muslihat.
Daerahmu tak pernah aku seberangi selunaknya. Selalu ada penolakan terhadap aku menerimamu. Hanya dan hancing turun terpampung di rahimmu. Dua belikat setan atas kepala, satu di belakang. Aku tak pernah takut menembus gelap malam, berdiri di atas titi besi berkarat dan siap menelan dan melemaskanmu di bawah arus ke laut bersamamu. Bulan tak memakai malam haram seperti ini. Serigala cahaya tenggelam sebentar. Dua biji bin limau nipis digolek gitar tubuh dan perut. Bibir kesatmu merekah, masamnya turun ke tekak dalam kebas. Aku ingin sekali menyedut kesengsaraanmu dan melenyapkannya, membiarkan kau tertahan desah yang membawa luka. Aku berharap setiap doaku malam itu memanjat langit dan mengetuk pintu Tuhan. Jarang aku rasakan ketakutan sambil tanganku sesuci ini terhapus dari semua kotoran dan kejahatan yang pernah aku lakukan. Mata merahku ingin menentang jerangkung di dalammu, biar ia tahu tak ada batas bagi galau gersang tetangguh. Akan aku bisikkan serapah kata-kataku ke telingamu sebelum fajar pecah. Lihat nanti siapa dulu minta ampun. Moga bukan engkau yang akan membaca baris ini, sebuah pengakuan terpendam yang tak ingin diucapkan, meluluh dari dalam sejak suaramu singgah di telinga. Aku tak pernah membayangkan akan terpukul sebegini teruk oleh ketidakpedulianmu, menginginkanmu seperti pemilau dari masa lalu yang tak sempat hadir menunjukkan dirinya. Alis tipis meliuk, bibir senyuman janggal, parut bekas dosa lama. Malam ketika darah naik ke kepala dan melemaskan, ngerimu tumpah pada senyuman. Aku memohon keampunan terlebih dahulu untuk kesilapan yang belum terjadi. 2 kali bulan mengambang hingga ke pagi, nafas tersekat, telunjuk runcingmu menikam muka. Jika itu hukuman, aku merelakan rasuk, menderu, rindu yang cemburu. Aku bukan tak berani merangkulmu. Ini rasa pekat penakluk ganas bersiap membadai dan melanggar. Belangnya aku belum mahu bermain api.
walau mata jalanmu telah menjilat dan melecurkan belakang tubuhku. Jangan hampiri kalau takut ditelan kegelapan, kerana aku bukan cahayamu. Suara protes dari hujung talian, izinkan aku menyedut seluruh jiwa raga menghisapmu sampai kering otak menggeletar. Aku tuliskan ini untuk memadam nama, wajah dan lembut jemarimu dari ingatan. Selamat bersemadi di kalbu yang lain. Tetapi sial, aku gagal.